Okay everyone, what is up? Welcome back to another one of my videos. So it's currently around 7:30 p.m. and I'm just out here, right, and just trying to get some fresh air, you know. A full day in the house just doesn't feel right, so I just have to go out and, you know, have a little ride around. Okay, so in this video kita bakal bahas tentang kamera gear, lebih khususnya GoPro ya. Jadi ini tahun 2021 teman-teman, seperti yang kalian sudah tahu, tahun 2021 itu the newest GoPro itu ya jelas GoPro Hero 9 dengan semua fitur hebatnya, kayak stabilisasi yang sangat stabil, terus ada kayak horizon lock, terus image quality-nya bagus. Pokoknya mantep deh GoPro Hero 9 tuh. Kalau ada satu poin yang penting, tapi kalau kalian ada budgetnya, nah itu dia. Jadi kamera yang saya pakai sekarang itu GoPro Hero 4 Silver ya. Jadi bukan yang black. Bedanya yang silver sama yang black itu, yang black itu bisa 4K 30 fps, yang silver nggak bisa, cuman 4K 15 fps, dimana itu useless banget gitu loh. Terus habis itu, tapi ada downside-nya, yang black itu nggak ada layarnya, nggak ada touchscreen layarnya, tapi yang silver ada. Maka dari itu aku over yang black, dimana saya juga nggak bakal pakai 4K terlalu sering. Saya milih yang silver. Nah, mungkin banyak yang heran, lah kenapa Hero 4 Silver? Kenapa nggak kayak Hero 7 kayak minimal, atau Hero 8 atau 9 bahkan gitu? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama itu menyangkut harga atau budget ya. Jadi saya mau kayak sehemat mungkin, tapi dapat kualitas yang nggak jelek-jelek amat gitulah guys ya. Jadi GoPro Hero 4 ini, setelah lihat beberapa youtuber di luar sana yang masih pakai Hero 4, entah yang silver atau yang black, itu menurut saya kualitasnya, kualitas gambarnya, terus kualitas audionya, tapi kalau audio itu lebih ke external mic-nya ya. Kualitas gambarnya itu menurut saya masih sangat wajar, masih sangat bagus untuk tahun 2021 dibanding kompetitor lainnya yang keluar di tahun yang sama. Kalau nggak salah itu 2014 atau bahkan nggak ada sih ya, nggak tahu juga, pokoknya 2014 GoPro Hero 4 itu keluarnya. Jadi kan tujuan saya pakai GoPro itu obviously untuk ngerekam kayak gini, untuk motovlogging ya. Motovlogging itu tentunya butuh mic. Kalau di Hero 4, Hero 4 Silver, Hero 4 Black lah, itu mic adapter GoPro-nya itu masih bisa pakai yang third party. Jadi nggak harus dari GoPro-nya guys. Kalau 5 ke atas, GoPro Hero 5 ke atas, itu mic adapternya harus pakai dari GoPro-nya yang ada kotak besar itu. Jadi ada kabel pendek, habis itu ada kotaknya itulah. Itu permasalahannya di situ. Soalnya mic adapter itu untuk GoPro Hero 5 ke atas itu harganya hampir 1 juta, bahkan 1 juta. Ada yang jual 1 juta. Di situ jadi permasalahan lumayan besar sih untuk saya. Soalnya kan saya berusaha sehemat mungkin ya untuk masalah ini. Jadi untuk Hero 4 yang saya pakai sekarang itu, saya lagi pakai mic yang tanpa mic adapter. Jadi colokan mic-nya sendiri itu bukan 3.5mm jack, tapi dia langsung kalau nggak salah itu mini USB namanya. Itu salah satu penyebab kenapa saya ambil GoPro Hero 4 ya. Yang kedua kan, sebelumnya saya pernah pakai Hero 7. Saya dipinjemin temen waktu itu pakai Hero 7 Black. Kalau kalian mau lihat hasilnya gimana, itu kalian bisa lihat video motovlogging saya yang awal-awal. Seperti yang kalian bisa lihat, mungkin kalau kalian lihat agak detail atau gimana, kalau menurut saya pakai Hero 7, dimana dia kan ada hyper smooth stabilization itu, dia itu footage super view-nya itu agak ke crop, jadi nggak selebar Hero 4. Nah, untuk selera saya pribadi, saya lebih milih lebar dan mengkorbankan stabilisasi sedikit gitu. Kenapa sedikit? Ini kenapa gelap gini? Menurut saya GoPro Hero 4 ini stabilisasinya emang nggak ada. Tapi dia kayak lebih oke daripada kamera-kamera lain setaranya dengan tidak ada stabilisasi gitu guys. Jadi itu poin kedua, field of view-nya lebih lebar sedikit aja, tapi itu lumayan berpengaruh sih. Terutama kalau motor kalian itu jarak dari posisi tempat duduk kalian sama stang itu deket. Jadi kayak Kailis ini kan deket, jadi posisi aku duduk sama stangnya sama headlamp itu lumayan deket. Kalau pakai action cam yang dimana field of view-nya dia nggak terlalu lebar atau lebih ke cropped in, itu bakal kayak kurang enak aja dilihat gitu loh, nggak full stangnya, nggak full sespionnya kelihatan. Kalau ini kalau nggak salah itu full sespionnya kelihatan. By the way, ini kenapa dipadamin semua ya?
Ini kayaknya kita ada harus kanan, soalnya di situ kayak diblokir ya kan. Oke, itu alasan kedua guys. Alasan yang ketiga, dan menurut saya lumayan sepele sih, maksudnya ini nggak begitu mungkin nggak begitu apply ke semua orang. Alasan ketiga itu karena bodinya kecil guys dan ringan. Saya pakai GoPro Hero 7 kemarin itu agak berat. Kalau ditaruh di helm, karena helm saya itu saya nggak suka helm yang terlalu neken gitu loh guys. Saya lebih suka ke dia fittingnya pas tapi nggak kayak full on neken sampai pipinya ke teken jadi kayak chubby gitu, nggak suka saya. Jadi otomatis kalau semisal kita pakai action cam yang berat dan kalian taruh di depan helm kalian mount di depan helm kalian dan helm kalian nggak kenceng-kenceng banget, itu bakal bikin helm kalian kayak nunduk ke depan gitu. Itu alasan berikutnya. Terus apa lagi ya? Oke, kita lanjutin yang tadi guys. Sobat kepotong, mohon maaf. Jadi yang saya bahas tadi layar sentuh ya. Layar sentuh untuk sebuah kamera action cam di tahun 2014. Anjir, itu sensitivity-nya bagus banget loh GoPro Hero 4 itu. Cuman mungkin yang bikin dia kalah, ya pasti kalah ya masalah ini, itu UI-nya sama GoPro Hero 7 yang saya pakai sebelumnya. Itu UI-nya lebih intuitif, intuitif bahasanya bener kayak lebih gimana ya, lebih friendly aja gitu, lebih enak dipakai dalam UI ya. Tapi kalau masalah touchscreen menurut saya pribadi itu GoPro Hero 4 lebih sensitif. Jadi keuntungannya satu lagi itu gitu guys. Nah untuk consnya sih ada, cuman nggak terlalu banyak sih. Yang pertama sih tadi gara-gara dia nggak ada stabilizationnya, tapi masih tolerable ya guys. Yang kedua itu dia nggak ada cover lensa guys. Jadi lensanya dia yang paling luar itu ya itu yang cembung itu langsung dia. Kalau GoPro Hero 5 ke atas kan dia ada kayak udah ada cover kotaknya di atas lensa cembungnya gitu guys. Tapi kalau GoPro Hero 4 yang saya pakai ini itu nggak ada. Itu bener-bener langsung kaca yang cembungnya itu. Tapi itu bukan downside yang bikin kamu nggak jadi beli karena ini. Itu nggak sih. Anjir, ini kok gelap banget sih, ada apa sih kok dimatiin semua lampunya. Bukan suatu alasan untuk langsung kayak gara-gara ini aku nggak jadi beli GoPro Hero 4 gitu. Ini bisa diatasi dengan beli lens cover. Udah selesai. Ini aku pakai lens cover sekarang, harganya sekitar 20-50 ribu sih, tergantung kalian milih lapak yang mana. Ini kenapa dia duduknya mundur gitu ya? Atau emang gitu? Apa posisi duduknya? Ini apa? MX King ya? MX King 150 kalau nggak salah. Ya jadi cover lensa itu juga hal yang sepele. Itu tinggal kalian beliin aja, harganya juga nggak mahal. Langsung kalian pasangin, udah deh aman gitu. Kalau amit-amit jatuh atau apa, cover lensanya kena, kalian tinggal ganti cover lensanya, beres. Bukan lensa aslinya gitu guys. Kayaknya sih ini ada kayak pemberlakuan jalan diputer-puterin gitu loh. Ada yang ditutup, ada yang dibuka. Soalnya banyak jalan yang ditutup dan juga lampunya mati semua anjir. Ini bakal gelap banget videonya. Mohon maaf ya guys kalau videonya kali ini gelap banget. Cuman ngandelin lampu saya yang juga tidak terlalu terang ini. Jadi itu dia opini-opini saya kenapa akhirnya saya memilih untuk ambil GoPro Hero 4 Silver over yang lain-lain, GoPro yang lain. Kalau alasan kenapa saya milih Hero 4 over merek-merek lain kayak DJI Osmo atau Insta360 atau Insta, menurut saya, soalnya kan saya juga belum pernah nyoba Insta atau DJI Osmo. Saya juga agak males kalau lihat-lihat review terlalu banyak. Dan yang sudah saya tahu orang-orang pada pakai yang hasilnya bagus dan ada super view-nya, dimana itu sangat penting buat motovlogging. Kalau nggak ada itu ya video kalian tuh bakal lucu gitu loh, nggak enak dilihat. Kayak cembungnya itu nggak lebar. Waduh, saya lewat kampung-kampung nih. Nggak boleh ngebut-ngebut nih guys. Ngebut-ngebut ntar dihujat. Mana sih? Oh ini. Anjir, lampunya mati semua cok. Ini videonya bakal kayak gimana? Ini lampunya mati semua. Mau dilihat apa cok? Wih, di sini ditutup juga. Anjir. Masa PSBB gitu lagi?
tahu juga sih ya, mungkin bisa jadi. Jadi itu dia guys, alasan-alasan kenapa di tahun 2021 saya milih untuk mulai pakai GoPro Hero 4 Silver gitu guys. Tapi saran saya, kalau misal kalian budgetnya itu untuk motovlog mungkin ya, dan kalian kepingin di atasnya Hero 4, itu setidaknya Hero 7 deh. Soalnya Hero 5 sama Hero 6 itu kalau nggak salah belum ada kayak stabilisasi kayak Hero 7 gitu loh. Jadi rugi aja kalau misal kalian mau ambil GoPro yang lebih baru daripada Hero 4 tapi kalian ambil 5-6, itu agak rugi. Jadi kalian siapin budgetnya aja. Kalau misal kalian nggak mau Hero 4, kalian siapin budgetnya untuk ngambil Hero 7 atau ke atas guys gitu. Soalnya di bawahnya Hero 7, di atasnya Hero 4 itu nggak worth it menurut saya pribadi. Ya semoga ini ya videonya kelihatan nggak gelap gitu ya, soalnya ini nggak ada lampu sama sekali cowok, sumpah. Saya cuman rely on lampu saya sendiri. Jadi sedikit cerita tentang rencananya Juli itu saya sama teman-teman mau ada acara ke Bromo guys. Tapi berhubung ada teman saya yang akhirnya nggak bisa, dan COVID-19 ini coronanya makin tinggi lagi dan kayaknya harus lockdown lagi. Nah karena itu jadi kurang tahu apakah jadi apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak jadi ke Bromo, mungkin ke tempat-tempatnya lebih dekat aja, mungkin Pacitan atau gimana gitu yang bukan kota terlalu gede guys. Kan Bromo kan harus ke Malang kan, nah itu covid gitu ribet masalahnya. By the way guys, ini kota saya udah beberapa hari hujan terus, nggak ada berhentinya hujannya. Maksudnya sore ya hujannya, sore sampai malam itu hujan terus. Dan untungnya tadi hujannya sore, malam ini jadi terang. Tapi ini dingin banget loh by the way. Waktu saya ngevlog kemarin itu hujan, langsung saya cut deh, langsung saya matiin kamera, masukin, nggak berani hujan-hujan pakai Hero 4. Apalagi kan saya nggak pakai waterproof case-nya, dan nggak bisa juga motovlog pakai waterproof case-nya. Soalnya kan harus pakai ada lubangnya untuk colokan mic-nya, dan kalau ada colokan mic-nya namanya bukan waterproof, water bakal tetap masuk. Kita hampir sampai ke tempat ini, tempat makannya. Saya disuruh mama saya beli makan tadi soalnya. Oke teman-teman semua, jadi aduh gelap banget ya. Ini saya udah ada makanannya di sini. Jadi kalau kalian pakai KLX terus pakai waist bag itu bisa dimasukin. Kalau waist bag kalian ada kayak apa ya namanya, ceklekannya itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada kayak kaitannya gitu loh yang bisa dilepas pasang. Jadi kalian bisa masukin itu ke lubang plastiknya, terus kalian bisa taruh sini dan gak bakal jatuh guys. Terus ini maksudnya, nah ini kelihatan gak sih? Ya semoga kelihatan lah pokoknya. Oke guys, jadi videonya mungkin sampai sini aja. Ini by the way jalannya gelap banget ya, maaf ya kalau nggak kelihatan apa-apa. Gila, gelap banget. Tadi saya udah bahas sedikit tentang kenapa saya milih GoPro Hero 4 di tahun 2021. Semoga bisa kayak membantu kalian atau bermanfaat buat kalian. Misal kalian mau cari kamera juga, action cam buat motovlog atau buat apapun sih. Oke kalau gitu, thank you so much sudah menonton. Salam dari aku, salam dari Mr. Green. Ada nyelip tuh. Peace. Lanjutan video ini mungkin ya saya ngebut-ngebut pulang gitu aja sih. Wow. Ini ada sepeda tengah jalan anjir. Wah, ada NMAX kenceng nih, kita balap nih. Standarnya buka nggak sih ini? Wih. Standar mas. Jadi as usual kita pulang lewat jalan raya yang lama. Astaga, ini batu-batu kecilnya banyak bener cowok.
ke sini.